Hey guys, welcome to Suara dari Negeri, tempat di mana kita membahas hal-hal yang membuat kalian memikirkan 2 kali, bahkan 3 kali. Kali ini kita akan membahas tragedi dan memilukan yang datang dari negeri kita sendiri. Apa jadinya jika pertengkaran kecil menjadi pembantaian yang melibatkan ribuan korban jiwa? Ini bukan fiksi, ini adalah tulisan Ambon 1999 di 19 Januari, hari kedua Idul Fitri, di Terminal Batu Merah Ambon, seorang sopir angkot Kristen bernama JL sedang mencari penumpang untuk mendapatkan pemasukan uang. Namun, pada hari itu sepi dan ia belum mendapatkan uang. Tiba-tiba datang beberapa pemuda Muslim Bugis yang bernama NS dan T yang memalak JL, atau dalam istilah Ambon disebut dengan patah. Tapi JL belum mempunyai pemasukan uang, jadi dia tidak bisa memberikan uang tersebut kepada NS dan T. Dan di situ semuanya berubah. NS yang dikenal sering mabuk-mabukan mengeluarkan badik dan hendak menyerang JL, tapi gagal dan JL pun melarikan diri pulang, mengambil parang dan kembali mengejar NS. NS melarikan diri ke dalam kompleks pasar, dan di saat ditanya oleh warga, ia menjawab bahwa dia akan dibunuh orang Kristen. Dan dari satu kalimat itu, sebuah perang antar agama dimulai. 5 menit setelah kejadian tersebut, ratusan massa Muslim menyerang Mardika dan sekitarnya. Parang, tombak, dan panah semua digunakan. Gereja dibakar, rumah dihancurkan, orang-orang dibunuh. Lalu, karena hal tersebut terjadi, warga Kristen dibalas. Batu gantung, kuda mati, pohon beringin, semua jadi titik balik serangan. Tidak ada yang aman, tidak ada yang bisa menghentikan kekerasan tersebut. Suasana pun makin panas. Malam hari, warga Kristen menyerang Pasar Gambus, Mardika, dan Pasar Pelita, kompleks Muslim, dibakar habis. Tapi tragedi besar ini belum selesai. 20 Januari 1999, jam 9 pagi, datang pasukan Muslim dari Jazirah Lebanon. Mereka membawa parang, bom, panah, dan mereka mempunyai 3 divisi: pengusir, penjajah, dan pembantah. Mereka menyerang desa-desa Kristen seperti Telaga, Nania, Negeri Lama, dan ratusan dibakar, gereja dibakar, puluhan orang juga dibunuh. Apakah ini masih tentang agama atau tentang kehilangan sisi kemanusiaan? Konflik ini bukan hanya soal agama, tapi juga menyangkut pertama, etnisitas. Penduduk asli orang Ambon merasa terpinggirkan oleh pendatang, yaitu Muslim dari Bugis. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketiga, provokasi politik Republik Maluku Selatan. Dan terakhir, kesalahan informasi seperti hal tersebut yang memicu terjadinya kekerasan tersebut. Semuanya jadi bahan bakar dalam satu api besar bernama kebencian. Akibatnya, ribuan orang meninggal, setengah juta orang mengungsi, sekolah dan pasar lumpuh, rumah ibadah hancur, dan trauma sosial berkepanjangan. Warga yang sebelumnya hidup berdampingan, sekarang tinggal terpisah berdasarkan agama. Mereka tidak lagi saling menyapa, hanya saling curiga. Tapi tidak semuanya menyerah pada kebencian. Perempuan, anak muda, pemuka agama, mereka berkumpul dan mulai berdialog. Mereka bercakap, menangis, dan berdoa bersama. Pemerintah pun turun tangan. Perjanjian Malino II yang ditandatangani pada tahun 2002 membangun kembali fasilitas umum dan memberi bantuan untuk korban. Perlahan tapi pasti, damai itu dicari.
meski lukanya masih belum sepenuhnya sembuh. Kalau kamu Kristen, kamu pasti telah mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak baik seperti melakukan kekerasan, tetapi Dia selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik seperti hidup rukun dan damai. Ingat bahwa setiap manusia setara, dan mengampuni bukanlah pilihan tetapi perintah. Tapi, bisakah kita mengampuni hal-hal yang sekejam ini? Ingatlah seperti yang sudah firman Tuhan ajarkan kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kisah ini bukan untuk membenci, tetapi untuk mengingat bahwa kebencian bukanlah lahir dari agama, tetapi manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Ambon, at the height of its worst, as attacks spread, so did the rumors. Muslims believe that Christians